Nah, waktu di pengantar akuntansi 1, kita mengenal adalah perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Ya. Terkait di 3 perusahaan ini, kita mengenal siklus akuntansi, baik jasa, dagang, maupun manufaktur, terdiri dari yaitu transaksi, transaksi, terus jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, ya. Setelah itu jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal lain. Nah, output terakhir dari seorang accounting itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen, meskipun yang membuat seorang accounting, tapi pertanggungjawabannya adalah manajemen. Terkait itu, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan CALK atau kita sebut catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, ini output terakhir dari seorang accounting yang akan dipertanggungjawabkan oleh manajemen. Nah, di laporan laba rugi kemarin kita kenal, saya berharap kalian masih ingat, di laporan laba rugi itu ada pendapatan dikurangi beban untuk perusahaan jasa, dan penjualan bersih dikurangi HPP, dikurangi beban operasi, ya, itu untuk perusahaan dagang. Ada laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas itu terdiri dari rumusnya itu modal awal ditambah laba dikurangi price, atau laba ditahan itu laba ditahan awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Laporan posisi keuangan itu ada aset, ada liabilitas, dan ekuitas. Atau di persamaan akuntansi kita, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Di laporan arus kas itu ada operasi, investasi, dan pendanaan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di pengantar akuntansi 2, ya, di pengantar akuntansi 2, lalu apa dong yang akan kita bahas di pengantar akuntansi 2 ini? Nah, di pengantar akuntansi 2 yang akan dibahas adalah laporan keuangan, yaitu merupakan ya, komponen dari laporan keuangan, yaitu ini, laporan posisi keuangan. Jadi pengantar akuntansi 2 ini kita akan membahas komponen-komponen, pos-pos, akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan itu ya, terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini kalau mau nanya silabus kita, ini silabusnya. Saya jelaskan melalui ilustrasi ini. Nah, untuk aset, ya, nah ini adalah yang sebelah kiri adalah materi UTS dan sebelah kanan adalah materi UAS. Jadi ini materinya, ada materi UTS dan materi UAS. Nah, kita ketahui aset itu harta, kita bagi dua, ada aset lancar dan ada aset tetap. Liabilitas juga ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Ya. Nah, aset lancar, berarti aset lancar itu adalah aset yang kurang dari 1 tahun. Kalau aset tetap, yang umurnya itu lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, aset lancar itu terdiri dari kas, piutang, persediaan, perlengkapan, dan lain-lain. Yang umurnya kurang dari 1 tahun. Ada aset tetap, ada peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan lain-lain yang umurnya lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, ini materi UTS kita. Kalau di pengantar akuntansi 1, kita memindahkan di sini dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Kalau ada AJP, dimasukkan.
maka muncullah angka di sini nanti. Nah, kalau sekarang kita perdalami akun-akun ini, ya, materi UTS kita perdalami akun-akun yang ada di aset, ada di liabilitas, dan yang ada di ekuitas. Nah, aset lancar yang pertama adalah kas. Aset lancar pertama adalah kas, maka sesuai dengan materi yang pertama, lanjutannya ini bab 10, karena sebelumnya sampai bab 9, maka kita lanjutkan ke bab 10. Ya. Maka yang akan dibahas di pertemuan pertama adalah kas dan setara kas. Ya. Nah, kas dan setara kas, ya, kenapa yang dia paling utama? Karena ini kas ini aset yang liquid, yang paling lancar dibandingkan aset-aset yang lain. Kenapa? Kalau piutang kan harta kita tapi belum berbentuk uang. Persediaan juga belum berbentuk uang. Perlengkapan tidak berbentuk uang. Jadi makanya ini kas yang sudah berbentuk uang. Nah, kas juga nanti kita bagi. Ada kas di perusahaan, ada kas di bank. Ada cash in hand, ada cash in bank. Ya. Terkait itu bagaimana nanti akuntansi untuk kas. Karena ini ada kas di perusahaan, ada kas di bank. Sehingga di sini kita bahas kas dan setara kas. Oke. Karena ini adalah aset atau semua komponen yang ada di laporan keuangan itu harus ada pengendalian internal. Maka yang pertama di sini adalah pengendalian internal transaksi kas. Jadi pengendalian internal adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Kita desain, kita analisis, dan kita evaluasi. Bagaimana ini kas? Naik atau turun? Liquid atau tidak? Ya. Tujuannya adalah aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis, informasi akurat, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ada lingkungan pengendalian. Yang pertama ada filosofi manajemen dan gaya operasi. Ya. Jadi terbentuknya suatu perusahaan tercapai target itu tergantung filosofi manajemen dan gaya operasinya. Makanya kebetulan kalian adalah prodi manajemen, maka nanti kalian akan memperdalami mata kuliah MSDN, manajemen sumber daya manusia. Kalian akan ketemu nanti di mata kuliah perilaku organisasi. Ya. Bagaimana kalian cara mengatur sumber daya manusia? Bagaimana kalian mengatur di organisasi suatu perusahaan? Ya. Kalau dari mindset pola pikir, target pertama yang dilakukan oleh manajemen salah, maka operasi ke bawahnya juga tidak tutup kemungkinan akan berantakan. Ada struktur organisasi perusahaan, ada kebijakan personalia perusahaan. Bisa dibaca definisi-definisinya. Penilaian risiko, ya. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan-perubahan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Nah, gimana sekarang terutama penilaian risiko? Nah, contoh aja dari sekarang yang kita alami sekarang. Ini banyak pengusaha-pengusaha yang terdampak khas dari pandemi ini. Yang tadinya pemasukan kas, yang liquid, lebih banyak setelah fenomena yang sekarang kita maklum di pandemi ini, banyak kas yang merosot. Nah, prosedur pengendaliannya
personal yang kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib. Tidak bisa, makanya nanti ya tidak bisa ya seseorang yang profesionalnya bukan di manajemen dan accounting, misalkan dia lulusan teknik atau lulusan dia dari FKIP atau FISIP seni budaya ya atau keguruan, dia suruh memegang laporan keuangan ya, jauh panggang daripada aku. Bisa kalau trainingnya benar-benar ya. Tapi akan lebih cepat ya bagi orang yang berkompeten di bidang manajemen dan accounting. Ada pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Ya. Jadi tidak satu untuk semua. Ya. Tidak satu untuk semua. Jadi nanti ada bagiannya, ada bagian keuangan siapa, bagian piutang siapa, bagian kesediaan siapa, bagian stock of name-nya siapa, siapa yang di bidang peralatan. Nah itu kan harus. Yang ketiga ada pemisahan operasional, penyimpanan aset dan penyimpangan aset dan akuntansi. Ya. Ada bukti dan tindakan keamanan. Selanjutnya ada pengawasan. Nah ini harus diperhatikan nanti kalian manajemen bagaimana cara menilai seseorang itu dari sumber daya manusianya dan dari sistem informasinya. Nah ini sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Ya. Yang pertama dari SDM-nya, perubahan drastis gaya hidup. Perubahan drastis gaya hidup. Ya. Ini patut dicurigai ketika seseorang itu misalkan di lingkungan organisasi kita, ya, yang sehari-harinya dia tergolongkan ke dalam ekonomi yang kelas menengah, ya, baik pun bawah atau menengah. Ya seperti kita tahu kalau bawah dan menengah itu ya untuk berbelanja aja mungkin ke pasar, gitu kan? Kendaraan motor, gitu kan? Ya, tidak pakai perhiasan. Nah, serentak dalam waktu yang singkat, dia gaya hidupnya berbeda. Ya, gaya hidupnya sudah mulai pakai perhiasan, kendaraan mobil, ya, rumah yang ada di mana-mana. Nah ini kan drastis seperti ini kan, ya, secara logiknya ini kan nggak logik. Dari mana dia? Gitu kan? Nah patut kita ini dari mana dulu? Gitu kan? Nah, tidak tutup kemungkinan ya kenapa uang perusahaan diembat atau dikorupsi. Nah ini, gitu. Dokumen hilang untuk sistem akuntansinya, dokumen hilang atau jeda nomor transaksi yang harusnya berurutan, dia ada jeda yang tadinya tertib 1, 2, 3, 4, 5, dia 1, 2 langsung ke 5. Nah ini patut curiga. Hubungan akrab yang akrab dengan pemasok, nah itu juga harus diawasi. Tidak boleh. Kenapa? Nanti kan di akuntansi itu ada debitur, ada kreditur. Ya, saat kita menjadi penjual, kita adalah kreditur. Dan si pembeli atau pelanggan dikatakan debitur. Nah, berarti saat kita beli ke distributor, maka distributor sebagai kreditur dan kita sebagai debitur. Nah, saat kita hubungan dekat, ya, si karyawan hubungan dekat dengan pemasok, nah ini patut dicurigai. Kenapa? Karena tidak tutup kemungkinan, misalkan saat kita beli ke distributor, katakan harganya 1.000 dari distributornya, karena saling akrab antara karyawan dengan distributor, kenapa nggak membuat perjanjian aja antara karyawan dengan distributornya? Oke, penjualan ini transaksinya 1.000 harganya, tapi gini aja deh, ya kita kongkol-lingkong, kita
bikin hitam di atas putihnya 1.200. Jadi nanti saya akan mengambil uang dari perusahaan itu 1.200. Tapi dari kamu sebagai pemasok 1.200. Nah, padahal angka realnya itu adalah 1.000. Otomatis ya, kita sebagai perusahaan akan ngasih 1.200. Padahal dari pemasok adalah 1.000. 200-nya lagi kemana? 200-nya lagi dibagi dua antara si pemasok dan karyawan. Nah ini peningkatan luar biasa pengembalian uang pelanggan. Ya. Menolak mengambil cuti. Nah ini menolak mengambil cuti. Patut diawasi kalau seorang karyawan menolak mengambil cuti. Kenapa? Karena saat orang lain libur, kita masuk. Berarti kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan itu besar. Kalau yang lain masuk semuanya, untuk melakukan kecurangan kan banyak pengawasan. Tetapi kalau orang lain libur, kita masuk, yang lain cuti kita masuk, berarti kesempatan untuk melakukan kecurangan juga banyak. Ini untuk mengantisipasi saja. Yang keempat, sering berutang ke karyawan lain. Nah, ini diawasi. Seorang sudah sering berutang, liabilitasnya panjang. Nah, ini patut dicurigai. Kenapa tujuannya? Ya, tidak tutup kemungkinan dia bayar hutang nggak bisa. Kenapa uang perusahaan nggak diembat aja? Yang kelima, mengkonsumsi alkohol atau obat-obat yang berlebihan. Nah, ini ya sudah maklum lah, kita sudah tahu bahwa alkohol ini efeknya bisa merugikan orang lain. Ada informasi dan komunikasi, ya, ada keterbatasan pengendalian internal. Nah, sekarang saya masuk ke kas kecil. Masuk sekarang ke accountingnya. Nanti setiap akun itu ada ada pengendalian internalnya. Kayak itu di antara dari pengendalian internal. Saya masuk kas kecil. Tadi di awal saya katakan ada cash in hand, ada cash in bank. Ya, ada cash in hand, ada kas di perusahaan, ada cash in bank, ada kas di bank. Dalam peraturan itu perusahaan melakukan kebijakan, ya, perusahaan dilarang menyimpan uang yang nilainya signifikan atau material di perusahaan. Yaitu tujuan tadi pengendalian internal, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, hilang, kebakaran, terjadi bencana alam. Ya. Ya, ada tuh kemarin saya lihat itu ada warga yang lihat di berita itu dia investasi uang berapa ya nominalnya itu ya 10 juta kalau nggak salah ya, simpan dia di bawah bantal, di bawah lemari gitu. Nah itu kan habis dengan rayap gitu kan. Nah inilah menghindari hal-hal seperti itu. Gitu. Oleh sebab itu, kebijakan perusahaan nilai yang material itu kita simpan di bank. Nah, kas kecil ini yang dimaksud adalah kas yang ada di perusahaan. Apa itu kas kecil? Sebagaimana halnya dengan hidup kita sehari-hari. Ya. Adalah tidak praktis bagi perusahaan untuk menarik menggunakan cek untuk membayar mengeluarkan seperti perangko. Namun pengeluaran kecil mungkin cukup sering terjadi sehingga totalnya juga cukup besar, untuk itu dibentuk dana khusus yang disebut dana kas kecil. Oke, uang kalian banyak, tapi kan tidak praktis kalau uang kalian banyak semuanya disimpan di dompet. Kita simpan di ATM. Dan tidak mungkin juga tidak praktis kalau misalkan di perusahaan itu beli galon, beli ATK, gitu kan, harus menggunakan cek. Nah, oleh sebab itu, nanti di perusahaan itu
ada simpanan uang yang khusus untuk operasional. Ya, pimpinan yang akan ketuk palu berapa angka yang akan disimpan di perusahaan itu nominalnya. Ya. Nah, sehingga kita akan membahas akuntingnya. Ya. Kita kembali ke akuntingnya. Ya. Bagaimana perpindahan saat kita ambil uang di bank? Ini kas nyimpen kan? Ya. Katakan uang kita di bank itu 1.000. Ya. Otomatis di sini juga 1.000. Ya, ini bank. Nah, saat kita mau ngambil uang yang di bank, ya, misalkan 300, otomatis kita akan mengatakan bank uang kita di bank berkurang. Misal 300. Ya. Dan ini juga akan berkurang. Bisa 300. Asalnya kan 1.000, mau kita pindahkan, disimpan di perusahaan 300. Nah, sekarang mau menjurnal akuntansinya bagaimana perpindahan tersebut. Ya. Perpindahan yang asalnya 1.000 diambil 300 masuk disimpan di perusahaan. Hilang nggak uangnya? Nggak hilang. Nggak dipakai. Selama tidak dipakai, ini hanya perputaran saja, tapi bagaimana akuntansinya? Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, masuk kita ke akuntansinya. Dari kas kecil, saya langsung sini. Ada 2 metode pencatatan dana kas kecil. Ya. Yang pertama ada metode tetap dan ada metode tidak tetap. Ada metode impres dan ada fluktuasi. Bagaimana perbedaannya? Seperti tadi, awalnya kita 1.000, kita ambil 300 kan tadi. Pada saat terjadi transaksi, yang 300 itu kita pakai untuk yang tetap tidak perlu di jurnal. Misalkan yang 300 itu kita beli ATK. Tidak perlu di jurnal, tapi cukup kumpulkan saja bukti pengeluarannya. Kan ada bond. Beli ATK-nya berapa? Dari yang 300 itu. Yang mau kita pakai 300, jangan pakai yang 700 di bank. Ya. Pada saat pengisian dana kembali, bukti tersebut ditukarkan kepada pemegang buku kas besar. Misalkan dari yang 300 tadi itu dipakainya 170. Ya. Berarti yang kita pakai 170, maka supaya dana itu menjadi 300, ya kita minta lagi 170. Bagaimana caranya? Tampilkan buktinya. Mana bon-bon yang pengeluaran 170 itu. Maka kita akan minta reimburse yang 170 itu. Yang ketiga, dana diisi kembali dengan menulis cek sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Tadi berapa? 170. Catatan atas pembayaran kas kecil ini dapat dibuat pada buku kas kecil. Bila dana tidak seimbang, biasanya dibuat penyesuaian kelebihan atau kekurangan kas. Ini kalau tidak sesuai.
Ini nanti ada di latihan soal yang nomor 2 nanti kalian. Ada metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Jumlah dana yang ada bisa berubah-ubah, naik dan turun sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ya. Ini contohnya, kalau kita lihat dari angka ini, ya, kita awal punya 300, ya, dipakainya itu 170. Nah, untuk yang metode tetap, ini yang 300, yang dipakai 170 ini tidak di jurnal nanti, ya, tapi yang tidak tetap itu di jurnal sebesar 170 setiap transaksinya itu, ya. Saat pengisian kembali, ya, baru kita minta reimburse berapa sesuai yang dikeluarkan, berarti sebesar 170. Kalau yang tidak tetap itu tergantung mau diisi berapa. Dan ini kalau lihat sisanya berapa lagi nih? Sisanya berapa? Sisanya kan 130. Ya. Kalau yang tetap supaya 300 lagi gimana? Ya kita isi lagi 170. Ya akan otomatis kalau yang tetap. Kalau ini ya tergantung dia mau ngisi berapa. Bisa kurang, bisa lebih. Tergantung kebutuhannya. Ya. Kita contohkan ditambah 150. Nah, ini. Ini akan berbeda. Kalau yang tetap itu udah otomatis sesuai pengeluaran yang dia gunakan berapa, itulah yang diganti. Kalau yang tidak tetap itu tergantung. Nah, bagaimana jurnalnya? Ini perbedaan jurnal yang tadi saya maksud. Saat pengisian dana kas kecil, sama jurnalnya kas kecil pada kas. Kas yang dimaksud di sini adalah bank. Tadi kan 300 sama. Pada saat terjadi transaksi ini tidak di jurnal. Tadi berapa? 170. Berarti di sini diisi kita 170 yang untuk tidak tetap. Pada saat penukaran kwitansi mau kita reimburse beban-beban pada kas. Nah, lalu di sini 170 dan otomatis nanti kas kecil akan bertambah menjadi 300. Nah, pada saat pengisian kembali, nah kas kecil pada kas, sesuai mau diisi berapa. Bila sampai akhir tahun tidak dilakukan pengisian kembali, dana kas kecil sudah dibelanjakan beban-beban pada kas kecil. Kalau memang tidak diisi kembali. Kita lihat contoh ini, teman-teman. Lihat contohnya. Catatlah transaksi berikut dengan menggunakan dua metode pencatatan dana kas kecil jika diketahui pada tanggal 2 Januari dibentuk dana kas kecil sebesar 200, dana itu dipakai sebagai berikut. 8 Januari 9, tanggal 14, 2 Januari, dan 3 Februari mengisi kembali 150 untuk dana kas kecil. Yang metode tidak tetap. Nah, kita lihat. Mana yang kita jurnal? Yang pertama kita jurnal saat mengisi. Memindahkan dari bank ke perusahaan.
Kita ambil debit, maka akan kita jurnal kas kecil pada kas 200. Baik tetap maupun tidak tetap sama jurnalnya. Tanggal 8 membeli perlengkapan toko, untuk yang tetap tidak di jurnal, untuk fluktuasi di jurnal. Tanggal 9 membeli perlengkapan kantor 45, tetap tidak di jurnal, yang ini di jurnal 45. Beban pada kas kecil. Ini kan pakai uang di perusahaan. Bukan pada kas ya. Kas itu uang yang ada di bank. Tanggal 14 membayar transport 28, tidak di jurnal, ini di jurnal. Tanggal 22 membayar keperluan kantor 27, tidak di jurnal untuk tetap, tapi ini di jurnal. Nah, saat 3 Februari mengisi dana kas kecil untuk sistem dana tidak tetap. Nah, saat tanggal 3 mau pengisian kembali, ini perbedaannya. Ya, kalau untuk yang metode tetap, kita mau rembes pengeluaran yang tanggal 8, 9, 14, 22. Kita rekap di sini. Kita serahkan bonnya, kita minta lagi 180. Maka otomatis uang yang 180 akan menambah ke kas kecil. Tapi yang untuk yang tidak tetap sesuai kebijakan mau ditambah atau dikurang. Kalau dilihat pengeluarannya kan sama, pengeluarannya 180. Tapi saat pengisian kembali, untuk yang tetap itu akan otomatis sesuai pengeluarannya, tapi yang tidak tetap itu akan menambah atau berkurang sesuai kebijakannya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, kita lihat di sini. Ini. Kan gini, ini rekapitulasinya. Kalau kita lihat di awal itu kan kita isi berapa? 200. Terus dipakai 180. Maka sisa uang di perusahaan sampai tanggal 4, sampai sebelum tanggal 3 itu berapa lagi berarti? Uang di perusahaan itu? 20. 20. Berarti karena ini pakai metode tetap, berarti berapa yang harus diisi supaya kembali lagi 200? 180. Ya, tinggal diisi 180. Maka nanti di akhir akan menjadi 200. Berbeda dengan ini. Ya, di awal 200, dipakai 180, sisanya akan 20. Terus diisi kembalinya berapa? Kalau yang ini, di soalnya kita 150. Maka di akhir nanti akan 170, kan ini akan berbeda. Itulah yang dimaksud tetap. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini akuntansinya. Kalian harus perhatikan bagaimana menjurnalnya. Oke, kembali. Nah, masuk rekonsiliasi bank. Nah, di rekonsiliasi bank ini bagaimana kita mencocokkan uang perusahaan dan uang di bank. Nah, untuk babak perkenalan di kas, saya sampai petty cash dulu, kas kecil. Untuk rekonsiliasi bank kita lanjutkan minggu depan. Ya, sedikit-sedikit biar kalian tidak pusing. Ya. Jadi sementara sampai sini dulu. Ya, jadi bab 10 ini berlaku untuk 2 pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, nanti kalian coba ini soal nomor 1 dan nomor 2 saja. Ya. Hanya nomor 1 dan nomor 2 saja. Ya. Dikerjakannya seperti biasa. Ya, ini lembar jawabannya, tulis tangan. Ya, di-scan. Nama filenya, formatnya seperti kemarin pengantar akuntansi 1. Terus kalian kerjakan, tulis tangan dalam bentuk PDF, dikirim ke komti mereka, lalu dikirim ke saya.
baik absen maupun tugasnya. Untuk Sarah, ini file Excel kalian kan masih ada ya? Masih, Pak. Ya, tinggal bikin aja file baru, ganti menjadi pengantar akuntansi 2. Kalau memang ada penambahan mahasiswa atau pengurangan mahasiswa, kalian tinggal delete atau tambahkan ya. Silakan kalian baik Lasti maupun G konfirmasi ke kontinya masing-masing. Catatan Sarah atau ini, kalau mahasiswanya tidak mengumpulkan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, tinggalkan saja. Nggak apa-apa. Ya, tinggalkan saja. Bikin saya. Jadi mohon dipahami ya. Di pertemuan ini hanya 2 soal saja. Iya, Pak. Siap. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, sementara cukup. Kalau begitu, sampai ketemu minggu depan ya. Linknya masih sama. Linknya tetap sama. Nanti adapun ada Zoom atau tidak nanti akan saya infokan. Oke, jangan lupa nanti absen ya. Ini dan Sarah tetap juga merekap di Excel-nya. Nah, silahkan teknis kalian bagaimana. Yang penting kejujuran dan attitude sopan santun kalian itu harus dijaga. Seperti biasa, pengumpulan itu hari apa, Sarah? Hari Minggu, Pak. Oke, Minggu pukul? Pukul 12 siang. Oke. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya, kalaupun ada bertanya silakan. Ya, tidak di forum ini, kalian bisa lanjut di forum chat. Ya, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Selalu jaga kesehatan, sukses selalu untuk kalian. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada unsur